Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang pembinaan dan perlindungan pekerja mandiri dan pekerja rentan, begitu ya Pak Mastur ya? Betul. Oke, mungkin ini adalah sebuah hal yang sudah dikenal, mungkin dengan pekerja mandiri, mungkin dengan pekerja rentan, tapi siapa sih yang disebut dengan pekerja mandiri dan siapa sih yang disebut dengan pekerja rentan? Ya, inilah penjelasan dari Pak Masturi. Silahkan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita harus maklumi bahwa kebijakan pemerintah dalam rangka pembangunan ketenaga kerjaan ini ada perubahan yang mendasar. Oke. Pertama, mindset kita adalah anti diskriminasi dan kesetaraan, sehingga memandang tenaga kerja maupun juga dinas tenaga kerja gitu ya. Ini tidak lagi hanya mengurusi pekerja formal. Jadi kita sekarang mendapatkan penugasan yang lebih luas, pekerja formal maupun informal. Nah, yang masuk dalam kategori yang tadi kita sebut pekerja mandiri dan rentan, kategori rentan itu adalah yang informalnya. Jadi penugasan kepada institusi ketenagakerjaan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan sosial sekarang semakin luas, Bu. Luas. Jadi tidak hanya yang bekerja di instansi, di badan usaha, industri, segala macam, tetapi yang informalnya pun juga akan menjadi sasaran program pengembangan kesejahteraan dan perlindungan sosialnya. Artinya ini sudah semakin meluas ya Pak ya? Meluas, betul. Jadi kita akan banyak bicara di situ. Jadi yang dimaksud mandiri sini adalah pekerja sektor informal. Nah, di dalam informal ini ada yang berpotensi mandiri, tetapi ada juga yang berpotensi kategorinya rentan. Nah, rentan ini dapat kita kenali ketika sebuah daerah mengalami krisis atau terjadi inflasi, dia paling terganggu. Dan pendapatan dia rata-ratanya kalau kita hitung dalam 1 bulan jauh di bawah UMP. Nah, ini rentan. Dan yang lebih bisa kita kenali secara data, apabila yang bersangkutan masuk di dalam DTKS pada dinas sosial, itu otomatis kategori rentan. Nah, tapi yang di luar itu dia pekerja informal tapi tidak rentan, dia mandiri. Jadi dua-duanya ini menjadi fokus perhatian kita untuk program perlindungan sosialnya. Artinya setiap pekerja rentan dia dapat dikategorikan sebagai pekerja mandiri, tetapi sebagai pekerja mandiri belum tentu dia sebagai pekerja rentan, begitu Pak? Betul, ya. Oke, jadi artinya ini sama-sama berada di sektor informal, tetapi mereka punya klasifikasi yang berbeda. Betul, ya. Oke, baik. Dapat dijelaskan lebih rinci lagi Pak, yang mandiri ini mungkin semisal nih apa begitu? Ya. Pelaku usaha termasuk UMKM, IKM, wirausaha. Nah, ini bagian mandiri, nelayan, pedagang, tukang ojek, gitu ya, jasa transportasi. Ini masuk kategori informal tadi. Ya, informal, dan nanti baru kita kenali di sana mana yang sebenarnya mandiri dan di mana yang jenis. Sebenarnya semuanya mandiri, Bu. Cuma kita membuat nanti kebijakan, kita akan masuk ke kebijakan perlindungan sosial. Bagi yang rentan, maka pemerintah perlu keberpihakannya, sehingga perlindungan sosialnya oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut diambil kebijakan. Mereka dibantu biaya premi untuk mendapatkan akses perlindungan di BPJS Ketenagakerjaan, di perlindungan atas kecelakaan kerja dan perlindungan atas kematian. Nah, ini 2. Tetapi bagi yang mandiri, berpotensi mandiri, tidak kita bantu, tetapi kita dorong dia ikut secara mandiri, secara sadar, dan pemerintah memberdayakan yang disebut agen perisai. Makanya hadir di tengah-tengah kita Ibu Kokom, itu mitra strategis kami. Jadi kita melindungi secara perlindungan sosialnya kepada yang rentan, tetapi kita dorong juga yang mandiri punya potensi agar juga sadar untuk melindungi dirinya, begitu.
Oke, dapat dipahami. Baik. Nah, lalu Pak Mas Turi, ini agak banyak padahal tadi udah sakit tenggorokan ya. Ya, ini. Tapi yang umum sudah saya sampaikan ya. Nanti akan teknis teman-teman. Iya, betul. Tapi masih ada yang umum nih Pak. Ya. Jenis-jenis pembinaan dan perlindungan untuk pekerja mandiri dan pekerja rentan ini Pak. Ya, kalau untuk yang rentan dulu, kami fokus rentan karena ini yang patut segera ditolong. Maka kami bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, Dinas PMD, dan BPJS Tenaga Kerja sendiri setiap bulan menyusun pendataan dan membentuk tim pelaksana perlindungan tenaga kerja rentan berbasis data kependudukan. Nah, ini sampai melibatkan Pak Kepala Desa, Pak Camat gitu ya, setiap bulan merespon perubahan-perubahan data. Artinya setiap bulan tuh diupdate ya Pak ya? Diupdate, ya. Apa memungkinkan setiap bulan itu ada kemajuan, ada penambahan atau bagaimana Pak? Secara umum kami mendapatkan kepercayaan dari pemerintah daerah dan pemangku kebijakan anggaran bahwa kami diputuskan melindungi 23.716 orang pekerja rentan. Nah, jadi kapasitas kami di tahun 2024 ini hanya pada angka 23.716 orang. Tetapi yang dimaksud dinamis, bila ternyata di dalam perkembangan terjadi perubahan itu tetap ada di angka 23.000 ini, mungkin yang berubah by name by address. Misalnya orangnya yang kita lindungi itu pindah, meninggal atau tidak ditemukan. Nah, maka ada perubahan dan pagu kami tetap di 23.000 kecuali ternyata laporan dari Kepala Desa dan Pak Camatnya yang dinamisasinya ini melebihi angka 23.000, maka kelebihannya itu akan kami jadikan data cadangan untuk usulan tahun depan 2025. Oke, artinya tidak ada kemungkinan untuk daftar lagi nih Pak ya? Kita polanya tidak pendaftaran Bu. Kami sudah punya data DTKS, by name by address-nya sudah ada. Oh begitu. Jadi bukan dia mendaftar ikut begitu sebagai pekerja yang dikategorikan sebagai rentan, tidak ya? Ya, yang mewakili untuk mendaftarnya institusi-institusi tadi yang saya katakan tim tadi. Oke. Kita sampaikan. Seperti itu ya. Jadi ini perlu dipahami nih. Khawatirnya nanti saya berduyun-duyun nyariin Pak Mas Turi gitu ya. Iya, saya mau daftar gitu. Mau daftar juga ya. Nanti yang kita dorong berduyun-duyun mendaftar itu ke agen perisai. Oke. Iya, baik. Saya beralih ke Ibu Kokom nih ya. Agen perisai ya, kalau sebagian kita nih Bu belum tahu nih apa sih perisai itu gitu kan. Yang taunya kalau perisai itu kayak apa sih Pak? Perlindungan. Nah, pelindung. Iya, perlindung. Apa sebenarnya Bu agen perisai GNK ini? GKN Ibu. GKN. Oke, GKN. Oke. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya untuk agen perisai itu sendiri ya Bu ya, perisai ya memang itu perlindungan. Yap, betul. Jadi kami adalah agen yang bisa membantu pendaftaran bagi para pekerja yang ingin mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan itu tadi Bu. Dan GKN sendiri itu GKN adalah kantor agen kami Bu. Jadi karena dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri memerlukan beberapa kantor-kantor cabang, jadi kami dari GKN Gerakan Kewirausahaan Nasional memiliki satu kantor agen perisai. Ini berarti perisai GKN ini adanya di tingkat kabupaten? Inggih Ibu. Dia berarti terpisah dari Disnakerin, berdiri sendiri sebagai lembaga mitranya begitu? Inggih. Lembaga mitra daripada BPJS Ketenagakerjaan. Sudah berapa lama Bu ada ini? Untuk perisai GKN-nya masih hampir 1 tahun. September nanti 1 tahun kami terbentuk, dan di situ kami ada sekitar 15 orang agen di situ yang bekerja untuk kantor agen perisai itu. Oke, ini menarik sekali. Ya, apa saja nih isi daripada agen perisai ini, Bu?
Maksud saya di dalamnya ada bidang-bidang apa atau apa yang dilakukannya atau apa yang diamanatkan oleh Disnakerin atau pemerintah kepada agen perisai ini. Saya kalau sebut agen tuh kayak agen 007 gitu. Iya, oke. Di sini kami kemarin itu sempat ada sosialisasi setahun yang lalu untuk pembentukan kantor agen perisai. Dan di sini karena kami sudah punya organisasi yaitu GKN, karena di situ adalah isinya keanggotaan daripada GKN itu adalah para wirausaha, jadi UMKM kebanyakan di situ. Dan saya rasa kami rasa ya waktu itu kami tepat sekali kalau mendirikan kantor agen perisai. Jadi kami berharap para UMKM yang ada di dalam organisasi agen perisai itu tadi, di dalam organisasi GKN itu tadi bisa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang kami kerjakan di situ yang pasti kami mencari nasabah yang sekiranya memerlukan perlindungan mandiri, perlindungan mandiri seperti yang disebutkan sama Bapak Mas Turi tadi, ada BPJS Ketenagakerjaan yang mandiri, ada yang rentan itu tadi. Jadi untuk yang mandiri kami siap untuk membantu dalam proses pendaftarannya, seperti itu. Bu Nelly, saya nambahkan sedikit. Siap, silakan, Pak. Nanti tadi ada pertanyaan Ibu tentang ada di tingkat kabupaten. Ya, jadi betul. Agen perisai, kantor perisai ini boleh lebih dari satu. Jadi di tanah laut kantor perisai ini salah satunya adalah GKN, Gerakan Kewirausahaan Nasional. Ada yang satunya lagi dari Perhiptani, ini teman-teman di sektor pertanian, dan ada agen perisai Koperasi Kenanga. Jadi sudah di tanah laut ada 3. Jadi ini sambil kita sosialisasikan, kalau ada komunitas yang berbadan hukum mau menjadi kantor perisai, dipersilahkan. Dipersilahkan. Jadi ini sudah ada 3, salah satunya kantor perisai GKN Tanah Laut salah satunya. Ini yang ini pendatang baru tapi prestasi percepatan kepesertaannya ya kita nilai cukup bagus, dan ini program dari Kementerian Tenaga Kerja melalui Dinas Tenaga Kerja bersama-sama BPJS. Jadi ini BPJS Ketenagakerjaan. Jadi saya luruskan, perisai itu adalah Penggerak Jaminan Sosial Indonesia, singkatannya. Oke, Penggerak Jaminan Sosial Indonesia berarti ya. Betul. Ya, jadi membuat kantor-kantor atau agen-agen perisai ini apakah berdasarkan bidang usaha Pak Mas Turi atau bagaimana sehingga dia boleh banyak, begitu maksud saya? Tidak boleh berdasarkan bidang usaha, boleh juga tidak. Yang penting lembaganya berbadan hukum. Bahkan lintas kabupaten juga bisa. Ibu Kokom ini bisa mendaftarkan orang Banjarbaru, orang dari Jawa, dari Sulawesi bisa. Karena sistemnya berbasis NIK, tidak akan double. Nah, dengan alat kerja digital sudah. Seperti itu, oke. Luar biasa, masih apa ya? Tujuannya ingin seluruh penduduk Indonesia, dalam arti pekerja. Kalau di kesehatan, penduduk itu akan terlindungi kesehatannya. Yang tadi kalau di disebutkan pekerja, Ibu, seluruh pekerja terlindungi. Gitu. Oke. Yang tadi disebutkan Bu Kokom sebagai nasabah itu artinya pekerja, begitu ya Pak? Pekerja. Iya. Oke, jadi boleh, artinya siapapun boleh membuka menjadi agen perisai. Mungkin dapat dijelaskan Pak Mas Turi atau Bu Kokom, apa nih yang menjadi persyaratan sehingga orang atau lembaga itu boleh terjun menjadi agen perisai ini, Pak? Monggo, Bu Kokom. Untuk badan yang boleh menjadi agen perisai, yang satu itu tadi seperti yang disebutkan Pak Mas Turi, dia berbadan hukum, Ibu. Oke. Jadi di situ sudah ada bisa dibentuk kepengurusannya untuk di kantor agen itu tadi, Ibu. Dan yang pasti dia harus siap memiliki lebih dari 5 agen di dalam kantor itu. Oh begitu. Ya, sesuatu mungkin yang agak
masih aneh mungkin bagi masyarakat kita begitu atau bagi para pendengar kita ya. Saya sendiri juga saya pikir agen perisai ini hanya ada satu, Pak. Nah, tingkat kabupaten kan biasanya seperti itu ada ya. Beberapa nah, Ibu. Ternyata ini boleh siapa saja begitu. Dulu ketika diluncurkan masih di sekitaran tahun 2016-17, sebenarnya ada BUMDes di Tabanio juga sebagai kantor perisai. Tapi ketika proses rekrutmennya itu stuck, maka dia off keanggotaannya di sistem ini. Jadi kayak keluar masuk berdasarkan kinerjanya. Ada juga di Kintab dulu badan hukum juga agen perisai. Dua-duanya itu sudah off sekarang. Sekarang muncul 3 lagi nih. Salah satunya dari komunitas GKN. Jadi sudah cukup lama sebenarnya. Betul. Iya. Cuman mungkin kita ya yang sosialisasi kita yang mungkin belum terlalu detail mungkin. Baik, Bu Kokom, sebagai agen perisai, apa yang dapat diberikan kepada para pekerja kita selain daripada tadi mendorong mereka untuk menjadi BPJS Ketenagakerjaan tadi, anggota BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang pasti karena kita tugasnya adalah merekrut para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi di situ kami bisa memberikan layanan kepada mereka. Jadi bagaimana mendaftarkan mereka, apa saja persyaratan mereka untuk mendaftar, dan jaminan apa saja yang mereka dapatkan, itu yang perlu kami sosialisasikan kepada para pekerja yang ingin menjadi peserta ketenagakerjaan. Jadi banyak jaminan yang kita dapatkan di sana, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan karena di sini ada 2 macam program jaminan. Jadi yang pertama ada yang cuma mengikuti 2 program, yaitu JKK, jaminan kecelakaan kerja, sama JKM, jaminan kematian. Ada juga yang mengikuti 3 program, yaitu di situ ada jaminan hari tua. JHT. Kalau pegawai itu pensiunan gitu Pak ya? Iya. Makanya untuk mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial tidak semata-mata di ketenagakerjaan itu harus menjadi pegawai. Jadi pekerja informal juga bisa. Jadi iya kalau mereka masuk artinya mereka sudah di hari tua itu sudah lebih nyaman gitu ya, sudah ada kepastian untuk penghasilan. Oke. Nah, ya, baik, lanjut Ibu Kokom. Dan untuk yang mengikuti 3 program itu tadi, untuk JHT itu sistemnya seperti tabungan, Bu. Karena itu jaminan hari tua. Cuma perbedaannya dengan di dinas mungkin ya pekerja yang rentan. Jadi untuk perbedaannya itu tadi, kalau JHT ini untuk di BPJS Ketenagakerjaan bisa diambil apabila kita sudah putus kontrak. Misalkan dia putus kontrak karena meninggal, itu bisa dicairkan JHT-nya, bisa diklaim. Atau karena dia memutus kontrak secara sukarela begitu. Atau mungkin dia ternyata tidak membayar dan secara otomatis putus kontrak, JHT-nya bisa diklaim. Untuk JHT jadi bisa diklaim pada saat-saat itu, tapi untuk JKK bisa diklaim pada saat dia ada kecelakaan kerja, dan JKM bisa diklaim apabila dia meninggal. Seperti itu, Ibu. Oke. Apakah setiap pekerja kita diwajibkan untuk mengikuti ketiga dari jenis BPJS Ketenagakerjaan ini? Tidak, Bu. Jadi ada 2 pilihan. Dia mau ikut yang 2 program aja atau mau ikut yang 3 program. Jadi ada 2 pilihan. Kalau yang 2 program berarti cuma JKK dan JKM aja, dan itu pembayaran bulanannya berbeda dengan yang ikut 3 program tadi. Iya. Oke, baik. Nah, lalu kalau selama Ibu di agen perisai ini, dengan pekerja kita yang memasuki ke jaminan BPJS dari ketiganya atau dari yang 2 kategori ini bagaimana Bu?
antusias atau fluktuasi dari para pekerja kita? Di mana yang lebih banyak maksud saya? Kalau di tempat saya yang pasti lebih banyak yang mengikuti 3 program. Ketiga-tiganya ya. Jadi karena mereka anggap dengan ikut 3 program itu tadi mereka bisa mempunyai tabungan. Jadi walaupun tidak terjadi kecelakaan ataupun kematian, dia memiliki tabungan. Jadi yang bisa diklaim karena ini Bu ya, untuk yang ikut 2 program itu setiap bulannya pembayarannya 16.800. Murah sekali. Ya, per orang seperti itu Ibu. 16.800. Ya. Oke. Lalu tapi kalau yang ikut 3 program itu 36.800. Jadi yang 20.000 itu tadi adalah tabungan kita, Ibu. Iya. Yang 16.000 itu gotong royong. Iya betul. Yang 16.000 itu gotong royong. Oke. Nah, dengan BPJS Ketenagakerjaan, JKK, JKM dan JHT ini, Bu Kokom, pada saat kecelakaan kerja, lalu pada saat pekerja kita sakit, apakah juga dia mendapatkan ada jaminan sosial kesehatan begitu atau gimana? Mohon maaf Ibu, untuk itu kalau pekerja kita sakit, tapi sakitnya tidak dikarenakan kecelakaan kerja, itu jaminannya di BPJS Kesehatan Ibu. Artinya dia harus masuk ke BPJS Kesehatan juga. Jadi, apakah ini juga tidak masuk dalam lingkupnya perisai? Bukan Ibu. Jadi kami beda porsi sudah. Oh seperti itu. Jadi kalau jaminan sosial kesehatan itu berarti tersendiri. Inggih Ibu. Tapi apabila sakit itu disebabkan oleh kecelakaan kerja, misalkan karena kecelakaan kerja ternyata akhirnya matanya tidak begitu berfungsi dengan normal, misalkan sakit harus berobat, itu kita yang jamin. Jadi BPJS Ketenagakerjaan yang jamin. Tapi kalau ternyata sakitnya memang dari misalkan tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, otomatis itu berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Oke, seperti itu ya. Ya, kalau misalnya kayak penyiar radio gitu Pak ya, batuk-batuk gitu ya, karena disebabkan oleh radiasi gitu. Berarti dia dapat kecelakaan kerja gitu ya. Mohon maaf, radio ini kan berbadan hukum publik ya. Saya ambil mungkin misalnya swasta gitu ya misalnya nih. Swasta. Ada kaitannya begitu ini ya. Takut mau saya kejar ini sudah ikut belum nih? Ini badan usahanya, badan hukumnya kena teguran nanti. Kalau pesertanya tidak karena masuk. Betul. Iya. Gitu. Oke, seperti itu ya berarti. Jadi yang nanti menentukan apakah sakit itu karena ada hubungan dengan pekerjaan atau tidak itu berarti ada pemeriksaan khusus ya Pak ya? Ada surveinya. Ada surveinya, ya betul. Oke, ya seperti itu. Iya. Nah, Bu Kokom, dalam kurun waktu berdirinya agen perisai ini, adakah sudah pekerja-pekerja kita yang sudah mendapatkan JKK, JKM dan JHT ini? Nah, untuk di GKN sendiri Bu lah, di agen perisai GKN itu belum ada sih Bu, belum ada kejadian yang mengklaim. Cuma ada beberapa kawan yang kebetulan bukan mendaftarnya tidak melalui saya, dan dia pernah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kebetulan karena tahu saya ada agen perisai, jadi minta bantuannya ke saya. Sempat ada 2 orang, ini pengalaman saya Bu ya, ada 2 orang yang ternyata tiba-tiba di emailnya itu ada pemberitahuan silahkan klaim JHT Anda. Jadi dia menanyakan ke saya tuh, kok saya dapat pesan gitu seperti ini ya. Terus saya tanya, apakah sampean dulu pernah jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Iya, tapi sudah putus kontrak, sudah tidak kita lanjutkan, katanya seperti itu. Jadi minta tolong ini apa maksudnya ya? Dia seperti itu. Akhirnya saya bilang bahwa sampean dulu berarti pada saat mendaftar BPJS Ketenagakerjaan ikut 3 program. Jadi begitu sudah putus kontrak pasti ada pemberitahuan email untuk diklaim
JHT-nya. Ya bagus. Jadi sekali. Tidak hilang meskipun tidak hilang, si pekerja sendiri tidak tahu gitu ya. Tidak tahu. Dulu mendaftarnya melalui waktu itu katanya dia seorang guru PAUD kah gitu. Jadi didaftarkan bareng-bareng waktu itu kolektif gitu. Setelah dia berhenti tidak menjadi guru PAUD lagi, akhirnya BPJS-nya tidak terbayarkan. Dan untuk BPJS Ketenagakerjaan Ibu apabila 3 bulan berturut-turut tidak membayar, itu ada jangka tenggang 3 bulan dan secara otomatis putus kontrak. Tidak sama dengan BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan itu berarti yang JKK, JKM itu hilang begitu ya? Iya. Jadi hilang haknya bagi saya ya. Seperti itu. Kecuali kalau dia mulai mendaftar lagi. Jadi di situ namanya sudah tidak terdaftar lagi, Ibu. Kalau dia sudah 3 bulan berturut-turut tidak membayar dan ternyata sampai ke 6 bulan otomatis dengan sendirinya kepesertaannya sudah hilang, terhapus. Tapi kalau BPJS Kesehatan dia kan terhitung tunggakan, Ibu. Iya. Nah, dapat dibayar secara rapelan gitu ya. Iya, kalau BPJS Ketenagakerjaan begitu sudah mulai beliau mau masuk lagi jadi peserta. Baik, kita tahan dulu Bu, kita ke suara pendengar. Baik. Ya, suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Arma? Alhamdulillah, kalau sudah kayak gini nih sehat, semangat, dengar suara tuntung pandang. Alhamdulillah. Lukanya kemarin kecelakaan kerjanya itu udah sembuh atau belum? Ya agak sudah sedikit, tinggal sedikit aja. Nah ini mumpung ada Pak Masturi nih bisa mengklaim nih kecelakaan kerjanya. Iya kan BPJS kan cuma kecelakaan di sawah, terus kena arit. Oke, baik. Apa nih yang mau? Iya, bisa. Apa nih yang mau ditanyakan pagi hari ini? Kebetulan kan ada BPJS nih. Ibu Arma kan ikut BPJS tapi yang mandiri kan, bukan yang ikut pemerintah. Oke, mandiri. Apakah mandiri dengan pemerintah ini BPJS ini kan kita beda. Kita ke 100 bulan tuh kan kelas 2 rasanya ya. Oh, BPJS Kesehatan. Tapi kemarin tuh kita lukanya hari Minggu. Tapi kita nggak tanya waktu itu kapan kontrolnya, dan yang di rumah sakit juga nggak bilangi harus hari sekian tanggal ini hari ini kontrol kan nggak Bun. Jadi hari Minggu terus Senin Selasa ke Sabtu kita ke rumah sakit. Kenapa kok kayak ada sedikit-sedikit mendanur gitu kan? Sampai sana kami ditanya, kenapa Bu sampai seperti ini, sampai infeksi? Jadi kita jawab Bun, sedangkan obatnya cuma hanya 2 hari. Terus kita kan mandiri. Apakah obat mandiri dengan yang lain enggak sama? Oh begitu, oke. Karena obatnya kalau cuma 2 hari mana kita bisa bergerak. Iya. Tadi jadi kita tanya, harus kita tanya kembali, balik kami tanya Bu. Kalau BPJS yang masuk sampai 6 bulan nggak bayar, masuk ditanya harus dilunasi baru bisa. Betul, ya. Sedangkan kita sendiri nggak pernah nunggak setiap bulannya. Kenapa perobatannya kurang maksimal gitu ya, kurang memuaskan ya, Bu Arma. Padahal lukanya tuh kemarin terkena apa tuh namanya pembuluh darah. Darahnya tuh sudah nggak bisa dikira lagi Bun. Iya, oke. Kita minta gimana kalau kita mandiri obatnya yang sedikit enak lah gitu. Paten gitu ya, banyak gitu ya. Oke. Jadi obatnya mana 2 hari aja, dimana kita bergerak. Mana bisa sembuh 2 hari gitu ya. Nah di situ kami ditanya, dimarahin enggak juga. Cuma kan kenapa Bu sampai begini gitu loh. Oke, baik. Sudah bisa ditangkap. Oke. Nah, gitu aja Bu. Salam sehat semuanya yang ada amin. Pandang. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat ditangkap ya Pak Mas Surya. Oke, mungkin bisa ditanggapi Pak langsung. Iya, melihat apa yang disampaikan Ibu Arma, nampaknya ini geser ke perlindungan kesehatan. Jadi bukan di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi diluruskan nanti yang dimaksud
kita hari ini adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS itu ada 2 Bu ya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Hanya saja tadi mungkin ceritanya kalau lengkap, apakah Ibu yang dimaksud sudah ikut BPJS tadi, ikut BPJS Kesehatan secara mandiri atau ikut BPJS Ketenagaan secara mandiri gitu. Nah, nanti bisa didetilkan kembali peristiwa sakitnya Ibu tadi, apakah kemarin itu akibat kecelakaan kerja. Nah, kalau akibat kecelakaan kerja, maka cerita tentang pengobatan tadi, tindakan segala macamnya itu aksesnya menggunakan kartu BPJS Ketenagakerjaan yang mandiri. Tapi kalau itu adalah perawatan kesehatan yang mungkin gangguan kesehatannya sudah ada dalam tubuh kita, bukan akibat kecelakaan kerja, maka ya sekarang mengikuti BPJS Kesehatan yang sedang dijalani Ibu tadi layanannya. Ini ceritanya kemarin Ibu ini pas ke sawah gitu Pak, jadi lagi ngarit sawah gitu, ternyata kena badan gitu. Jadi artinya kan kalau kita kategorikan sebagai kecelakaan kerja, ya. Cuman pertanyaannya yang belum kita tahu, apakah Ibu juga menjadi anggota dari BPJS Ketenagakerjaan? Nah, itu yang perlu kita tahu. Juga yang perlu kita ketahui. Nah, kalau di BPJS Kesehatan yang jadi keluhan Ibu tadi adalah obatnya itu kok sedikit banget gitu ya, untuk 2 hari aja. Nah, sehingga sakit yang terkategori parah tadi tidak sempat sembuh, bahkan sempat tadi katanya ada infeksi begitu ya, seperti itu. Nah, ini juga mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, mungkin tentang BPJS Kesehatan ini untuk yang mandiri, untuk yang pemerintah itu apakah ada perbedaan? Iya, sebenarnya kita tidak berkapasitas di sini Mbak untuk membedanya. Ya, jadi ada satu gitu. Pembeda ya, kalau di BPJS Kesehatan itu kalau tidak salah masih berlaku kelas itu ya, masih berlaku kelas. Oke, ada kelas 1, kelas 2 gitu ya. Termasuk yang mandiri pun ada kelas. Ya, yang di pemerintah itu ada batasan di kelas berapa kan gitu. Oke. Justru kalau yang mandiri itu bisa milih, ada choice gitu loh. Tapi kalau yang di PBI diberi bantuan iuran pemerintah itu nggak ada pilihan kan. Gitu. Tapi kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu tidak berkelas Bu. Jadi semua kepesertaan itu sama. Perlindungannya juga sama berdasarkan tindakan pengobatan kesehatannya atas kecelakaan kerja. Bila kematian kondisinya juga sama-sama meninggal, maka perlakuannya juga standarnya sama gitu, tidak ada kelas begitu. Yang beda kelasnya itu di CHT-nya. Kalau yang mau nabungnya lebih tinggi juga boleh. Berarti dia nanti akan menerima lebih banyak. Yang kelasnya di situ saja kelasnya. Oke. Nah, saya ingin menggarisbawahi lagi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Armah. Ya, Bu Armah, mungkin yang pian maksud ini adalah BPJS Kesehatan. Ya, BPJS Kesehatan secara mandiri. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Mas Turi bahwa BPJS Kesehatan secara mandiri itu ada kelas-kelasnya. Nah, Ibu Armah termasuk di kelas mana? Begitu kan Pak ya? Di kelas mana? 1, 2, 3. Tadi sudah disebutkan dia kelas 2 katanya. Kelas 2. Nah, kelas 2. Nah, mungkin jenis obat, kemudian kualitas obat, dan banyaknya obat yang diberikan berdasarkan kelas itu, seperti itu ya Pak ya? Mungkin ya Pak ya? Asumsinya. Tapi yang jelas nanti rekan-rekan di BPJS Kesehatan dan layanan kesehatan yang ada yang akan bisa lebih berkapasitas menjawab ini. Sekaligus juga ya Bu Kokom, kita juga menghimbau nih kepada Bu Armah, kalau misalnya belum memasuki sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sebaiknya karena sudah ada pengalaman kan ya. Nah, yang pokok hanya 16.800. Iya, betul sekali ya. Nah, jadi sebaiknya Bu memang memang jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jika beliau menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sakit yang dikarenakan kena arit itu tadi bisa diklaim. Nah, seperti itu bisa Bu. Diklaim. Tapi kalau di BPJS Kesehatan sepertinya itu laporan sakit, bukan kecelakaan peristiwa kerja. Kecelakaan kerja. Baik, dapat dipahami ya Bu Armah. Nanti didorong juga untuk masuk ke BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Baik, saya ke Mas Nasar. Selagu dulu dong. Selagu dulu dong. Baik, Mas Nasar.
Siap, Bu. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwa ada 2.000 sekian ya para pekerja kita yang menjadi sasaran di pekerja mandiri dan pekerja rentan. Seperti itu ya Pak ya? Yang rentan 23.716. Oh, yang rentan, yang rentan 23. aja. Iya, yang rentan, yang 23 ini. Boleh nggak didetilkan begitu dari 23.000 sekian sasaran kita. Ini tersebar di seluruh Kabupaten Tanah Laut atau ada alokasi khusus atau bagaimana begitu Mas Nasar? Ya Bu, terima kasih Bu. Sebelumnya kan seperti kita ketahui untuk data yang kita dapatkan ini kan berdasarkan dari data P3KE, kemudian disandingkan dengan data DTKS. Dari dua sandingan data tersebut, terus kita klarifikasi nih. Untuk arahnya yang pekerja rentan tadi ya Bu. Yep, yang programnya ini yang dibantu pembayaran iurannya oleh pemerintah. Setelah kita menyandingkan tadi, keluar data sandingan. Dari data sandingan itu kita verifikasi lagi untuk usianya Bu. Karena kita di sini arahnya ke tenaga kerjaan Bu. Begitu. Untuk ketenaga kerjaan kita arahkan ke usia 18 tahun sampai dengan 65 tahun Bu. 18 sampai 65. Masih masuk dong saya. Tapi baru 62. Tapi masih bisa Ibu. Iya. Tapi Bu tidak termasuk pekerja rentan Bu masalahnya. Oh. Oke. Mandiri. Iya. Mungkin bisa dijelaskan nih Mas Nasar, yang tadi disebutkan rentan secara detail itu seperti apa begitu? Untuk rentan secara detail ini Bu, memang untuk skala rentan ini dari Kementerian pun masih mengarahkannya agak fleksibel Bu. Yang pasti untuk tenaga kerja bukan penerima upah kategori rentan ini adalah pekerja yang melakukan kegiatan usaha atau ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan atau kegiatan usaha yang kondisi kerja mereka Bu. Kondisi kerjanya jauh dari nilai standar. Kondisi kerja. Memiliki resiko yang tinggi. Berpenghasilannya pun minim. Dan rentan terhadap gejolak sosial seperti yang dijelaskan oleh Pak Kadis sebelumnya Bu. Jadi untuk klasifikasi pekerja rentan ini memang diarahkannya lumayan umum Bu masih Bu. Iya. Artinya tidak bisa dipastikan ya rentannya ini kita lihat dari mana begitu ya? Iya, betul. Dari jenis pekerjaan yang dia lakukankah, dari kondisi ekonomi, kondisi lingkungannya kah begitu, atau dari penghasilannya tadi begitu? Betul Bu. Tetapi yang kita data berarti ke semua itu tadi masuk di dalam 23.000 sekian tadi. Betul Bu. Karena yang pasti untuk itu arahnya kita ke penghasilan minimnya Bu. Dengan data sandingan yang kita ambil dari DTKS Bu, data terpadu kesejahteraan sosial kan otomatis itu memang sudah pada warga atau masyarakat miskin yang di situ mereka memasuki usia kerja dan mereka itu bekerja Bu. Jadi di data DTKS itu kan yang data milik daerah ini sudah terverifikasi bahwa mereka itu memang masyarakat miskin lah Bu. Kalau kita menyebutnya di data itu Bu. Saya ambil contoh misalnya nih secara gamblangnya. Misalnya ada seorang pekerja tukang ojek misalnya ya. Betul. Tukang ojek. Ya, ini kan tukang ojek ini kan ngojek nih dengan kendaraan gitu kan, nggak tahu kemana gitu kan ini rentan lokasi pekerjaannya ya. Betul. Rentan pekerjaannya bisa jatuh, bisa dirampok orang, bisa macam-macam gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian dia juga memang penghasilannya minim gitu ya. Betul. Ya seperti itu. Nah berarti seperti ini yang termasuk dalam data 23.000 sekian itu tadi. Betul Bu. Dan di satu sisi Bu untuk pemutakhiran data itu tadi, data awal yang kami punya kan berdasarkan DTKS. Kemudian jika ada perubahan, kami dibantu desa Bu. Pemerintah desa atau kelurahan. Artinya Disnakerin tidak berhubungan langsung dengan si pekerja. Betul, tidak Bu. Jadi kan dengan sebaran 135 desa dan kelurahan ini kami minta bantu Bu. Oh begitu. Betul. Ada timnya, kita bentuk tim. Betul. Lalu sebaran. Mas Nasar,
Iya, sebaran tadi, iya. Iya betul Bu. Untuk sebaran, alhamdulillah di semua kecamatan ada Bu. Oke. Untuk di semua kecamatan ada. Untuk rincian mau disebutkan atau bagaimana? Untuk rincian per kecamatan, yang pertama Kecamatan Bajuin, itu berjumlah 1.597 orang. Tapi untuk di garis bawah ya Bu, ini untuk data awal ya Bu. Data awal sebelum terjadi perubahan dinamisasi. Terus selanjutnya Bati-Bati Bu. 3.243 orang. Kemudian Batu Ampar 2.344. Kemudian Bumi Makmur 1.593. Kemudian Jorong 776. Kemudian Kintab 2.263. Kemudian Kurau 1.337. Panyipatan 4.119. Pelayahari 2.468. Takisung 2.362. Dan Tambang Ulang Bu terakhir TPU 1.614. Artinya kecamatan yang lebih banyak tadi adalah Panyipatan ya? Panyipatan Bu, 4.000. Iya, di kepala 4 berarti ya? Betul. Oke. Baik. Nah, ini tadi Mas Nasar yang diberikan bantuan oleh pemerintah kan ya? Betul. Nah, saya ingin memperjelas lagi bagaimana si pekerja dapat mengetahui bahwa dia masuk dalam data 23.000 sekian. Betul Bu. Iya Bu, untuk masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini mendapatkan bantuan dari pemerintah pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Rentan. Kami bersama tim sudah melakukan sosialisasi Bu ke 11 kecamatan. Di situ kami mengundang kepala desa. Di sana kami berikan semua data sebaran itu tadi Bu. By NIK, by address. Betul Bu. Beserta kartu pesertanya. Beserta kartunya. Langsung dengan kartunya berarti. Otomatis Bu. Yap. Oke. Ya, jadi dari undangan kami ke kepala desa atau lurah, di situ kami berikan Bu. Di sana juga ada tanda terimanya Bu. Oh. Jadi tanda terima itu tidak bisa direkayasa berarti ya? Iya Bu. Oke. Dan itulah yang menjadi dasar bahwa pekerja itu untuk mengetahui bahwa dia mendapatkan bantuan BPJS Ketenagakerjaan Rentan Bu. Ya, beruntung berarti ini mereka. Maksud saya tanpa mereka yang bersusah payah ya mendaftar ke perisai, membayar sendiri begitu ya. Iya. Tapi kita kerjasama lintas SKPD, makanya untuk bisa mendapatkan data itu. Iya. Ini adalah sebuah pelayanan yang sangat membantu kepada masyarakat. Tidak usah masyarakat yang repot-repot gitu, tiba-tiba saja dia sudah terdaftar masuk begitu ya di dalam BPJS Ketenagakerjaan yang terkategori rentan tadi. Ini bantuannya apa yang mereka dapatkan nih maksud saya Mas Nasar, yang mereka dapatkan dari BPJS Ketenagakerjaan ini apakah JKK, JKN, JHT atau ada kategori tersendiri yang dari pemerintah? Oh ya Bu, untuk program yang didapatkan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan Rentan Bu, hanya untuk program dasar Bu. Program dasar di BPJS Ketenagakerjaan ini, program JKK dan JKM-nya Bu. Yang dua ini ya? Iya Bu, yang dua itu. Dan itu merupakan program dasar juga Bu di BPJS Ketenagakerjaan. Iya betul. Kalau misalnya kayak jaminan hari tua bisa sendiri-sendiri gitu Pak ya. Berarti bukan di rumah, pekerja rentan dong Bu itu. Iya. Mampu JHT, mungkin bisa. Dia masuk ke mandiri. Mungkin ada mungkin dari sewaktu-waktu Pak. Kan biasanya kalau misalnya dari Lebaran gitu kan ada angpau gitu kan. Nah, mungkin pada saat itu kan dia bisa nabung-nabung sendiri begitu. Oke, Mas Nasar, dari sekian orang yang sudah terdaftar ini mungkin bisa disampaikan sebagai pendorong semangat bagi teman-teman kita yang sudah pernah menikmati atau merasakan
hasil dari JKK dan JKN dari pemerintah ini? Untuk totalan Bu, terakhir data diterima, tapi ini kisaran ya Bu, karena belum lupa membawa datanya. Kurlep katanya ya, kalau bahasa anak-anak sekarang kurlep ya. Kurang lebihnya itu sekitar 36 orang Bu untuk mengklaim jaminan kematian. Tapi ini yang mengklaim ahli warisnya ya Bu, bukan yang pihak meninggalkan. Iya, oh gitu. Kalau yang meninggal datang kayak apa ya kira-kira? Iya. Ini hanya untuk kematian ya. Betul Bu. Untuk kematian. Nah untuk JKK sendiri? Untuk JKK ini kebetulan belum ada laporan Bu lagi Bu. Oh begitu. Belum ada laporan. Padahal di setiap kegiatan itu kami sosialisasikan bahwa ini jangan fokus hanya untuk jaminan kematian betul aja. Sekali, iya. Karena kemarin kan kita ada dengar juga, tapi saya belum tahu apakah mereka termasuk di data 23.000 ini ya, yang seperti saya sebutkan tukang ojek tadi, tiba-tiba dia ngantar orang gitu kan pas lagi musim hujan gitu, jatuh Pak. Nah kakinya nggak tahu sih, kayaknya patah gitu katanya, soalnya bengkak kemarin. Artinya kita perlu garis bawahi nih kepada masyarakat, hal yang seperti ini mereka berarti bisa mengklaim kan ya? Betul Bu, bisa Bu untuk jaminan kecelakaan kerjanya. Ini hanya saja mungkin apa ya yang menyebabkan ya Mas Nasar? Mungkin apakah kurang informasi dari mereka, atau kalau syukur-syukur sih kalau memang tidak ada terjadi begitu ya? Betul Bu. Kalau untuk kurangnya informasi yang diterima masyarakat, mungkin kami Dinas Pak Kadis atau memang karena keterbatasan kami Bu. Kami tidak bisa untuk mensosialisasikan secara masif. Iya. Ya, artinya kita sudah turun secara formal di setiap kecamatan, desa, dan di pertemuan sosialisasi kegiatan itu selalu kita ini kan, termasuk di forum ini ya. Maka kami berharap masyarakat bisa memahami dan tahu bahwa mereka tuh punya hak. Mereka punya hak tapi belum tahu itu haknya. Nah, itu dia. Masih menganggap bantuan ini baru kematian, tetapi yang rentan kecelakaan kerjaan sebenarnya juga ada. Ya tadi kayak cerita Ibu Arma tadi mengenai kena alat kerja tadi, itu masuk itu. Iya. Kalau Ibu Arma menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan itu berarti dia masuk ya Pak ya? Ya, tapi mentalitas warga kita, orang Indonesia, orang kita ini kan nggak suka ngerepotin gitu. Nah, wah kalau kayak gini aja saya bisa ngatasi sendiri gitu, nggak apa-apa. Itu juga bagian dari kondisi sosial yang kita. Tetapi kita harus kabarkan mereka punya hak. Iya. Punya hak. Terserah mau diambil atau enggak gitu ya Pak. Sebaiknya diambil. Sebaiknya diambil. Gitu ya. Yang disampaikan Mas Nasar tadi 36 orang tadi. Kalau saya hitung-hitungan angka Bu ya. Kita menjamin 23.716 orang tadi itu kita bayar tiap bulan Bu, supaya datanya ini ketika ada update tidak langsung kami bayar 12 bulan gitu. Jadi sampai dengan hari ini di bulan Agustus ini kita sudah ke 7 bulan, bulan Juli sudah kita bayarkan 7 kali ya. 1 bulannya ini Bu, kita totalnya tuh 398 juta 428.800 rupiah tiap bulan. Kami keluarkan dari anggaran pemerintah daerah melalui dinas kami sudah 7 bulan. Ini kurang lebih 2,7 miliar. Wow. Ya, 2,7 miliar, dan ini sudah kita keluarkan ke BPJS. Dan dengan klaim 36 orang meninggal ini, kalau kita hitung-hitung hampir 1,8 M. Karena santunan kematian itu 42 juta. Iya. Dari 16.800 iuran tadi, santunan kematiannya 2 santunan itu ya, 2 santunan, tetapi untuk kematian sudah 42 juta kali 36 orang itu. Jadi kalau hitung-hitungan bisnis, pemerintah ini pun juga nggak rugi banget. Saya terima. Ngeluar 2,7 miliar diklaim, jatuh ke masyarakat kembali, berputar ekonominya, melindungi sosial mereka 1,8 M. Iya, betul sekali. Iya, betul. Nah, hanya saja itu tadi ya yang perlu lagi kita tekankan ya, bahwa bukan hanya asuransi bukan hanya jaminan kematian tadi ya, seperti itu. Tapi masih bagus juga tadi seperti disampaikan oleh Pak Kepala Dinas. Mungkin kesadaran mereka gitu ya. Kalau gini aja sih saya bisa bisa sendiri aja, nggak usah mengklaim gitu. Lalu Pak Mas Turi, apakah ketika mereka mengklaim jaminan kecelakaan kerja itu ada dibatasi, misalnya dalam kurun waktu itu 1 tahun, misalnya 1 kali, 2 kali, atau berapa kali begitu, tidak ya? Tidak ada batasan, tergantung peristiwanya. Iya.
Ya, cuma ya jangan diniati gitu. Iya sih. Ya kalau memang terjadi gitu ya. Tiba-tiba kecelakaan kerja di bulan Januari diobati sembuh, bulan Agustus kecelakaan kerja tetap diklaim itu. Iya. Oh, begitu. Artinya tidak ada batasan ya. Supan ulun tarus. Nah, mungkin ini juga ya mental baik dari masyarakat kita begitu ya, Pak ya. Tidak ingin ngerepoti, ada juga rasa malu kok. Ulun tarus jadi yang mengklaim begitu ya. Mungkin seperti itu. Ya, tapi kita berharap tidak terjadi. Tapi karena ini memang hak mereka ya Pak ya, kita butuh perlu menyampaikan. Dan selain di sisi hak, memang kita ini fokus pembinaan tenaga kerja itu kesejahteraan dan keselamatan kerja dia. Kita nggak melihat bagaimana ngerepotin dan gimana tidak, tetapi memang pekerja itu harus kondisinya sehat, selamat, dan dia bisa melakukan aktivitas produktivitas untuk pembangunan ekonomi lagi begitu. Jadi mikirnya ke sana kita pemerintah. Iya betul. Oke. Baik. Ini kita belum ke apa yang fasilitas apa lagi yang dapat diberikan oleh pemerintah bagi para pekerja yang rentan ini, Pak. Selain daripada mendapatkan klaim kesehatan, klaim kematian dan jaminan hari tua yang seperti yang mereka sampaikan ketika mereka menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Iya, memang ini bagian instrumen untuk penanganan kemiskinan, kemiskinan. Tetapi kemiskinan yang ditugaskan kepada Dinas Tenaga Kerja itu secara tidak langsung. Jadi penanganan ini ada langsung dan tidak langsung. Yang saya katakan langsung tadi sebenarnya program-program itu ada di dinas sosial, di dinas-dinas lainnya. Yang tidak langsung ini mencegah peristiwa-peristiwa itu, Bu. Jadi memang kami bantalan ekonomi yang apabila terjadi situasi darurat itu kematian kan darurat, nggak bisa diprediksi gitu. Nah ini sebenarnya juga tujuan kami setelah rentan ini kita urus gitu, Bu ya. Kita berharap yang rentan ini turun, berkurang sehingga program mendorong pemberdayaan agen perisai ini yang jalan. Jadi yang mandiri harus naik begitu, Bu. Yang pekerja rentan turun gitu. Boleh naik rentan ini dengan asumsi terjadi peristiwa tertentu yang mungkin gejolak ekonomi gitu ya, atau sebenarnya data kami 23.000 ini masih belum valid. Ternyata sebenarnya di masyarakat ada 30.000, berarti ada 6-7 ribuan yang belum tertangkap oleh kami. Jadi asumsi kami bila naik itu karena memang ada yang belum masuk atau sistem kita yang belum valid gitu. Ada mungkin pekerja rentan yang baru. Tetapi tujuannya kalau sudah yang dilindungi ini harapannya seperti kemarin 36 orang yang mengklaim kematian gitu. Dia mendapatkan dana santunan 42.000. Kami sosialisasikan agar mereka itu bisa untuk penanganan almarhum, lalu sisanya bisa untuk ekonomi pembangunan, meningkatkan perekonomian dia dan keluarga yang ini kan ikut BPJS Naker secara mandiri melalui agen perisai, tidak masuk ke yang rentan baru. Itu harapannya. Itu skemanya begitu, pembangunan kita begitu. Itu yang kita giring ke sana begitu ya. Betul. Artinya ketika anggota BPJS Ketenagakerjaan ini taruhlah meninggal misalnya, diharapkan tidak putus sampai di situ. Tidak. Makanya kita melalui merangkul agen perisai GKN ini. Tapi kalau merangkul Bukokom saya nggak berani. Saya aja yang rangkul. Ya, seperti itu ya. Bagus sekali. Dan kita berharap ini ada berapa lama nanti Pak akan ada kembali update data yang tadi misalnya seperti yang belum terdaftar atau mungkin pekerja rentan baru atau apa begitu? Kalau update tiap bulan, Bu. Jadi kami punya alat kerja namanya aplikasi Cistan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja Rentan Daerah. Iya. Nah. Tapi tadi kan update yang tiap bulan itu tetap berkisar di 23.000 sekian itu tadi. Betul. Nah, maksud ulun mereka yang pendatang baru gitu. Ya. Nah, ini kita kapan bisa masuknya? Kita kan punya tim, Bu, tim bersama Dukcapil, Dinsos. Ini kan juga BPS juga punya kegiatan Reksosek itu ya, registrasi sosial ekonomi itu. Ketika pemerintah
dari semua sektor ini merilis data baru di TKS P3KE, maka kami akan ikuti itu. Ikut itu. Selain yang bulanan tadi, kami ada punya kemungkinan yang tidak tercover 2-3 ribu, tapi kepala desa mengusulkan itu cadangan. Cadangan. Tapi cadangan ini akan kami umpan cross check kepada konsep rilisnya data-data dari sektor-sektor tadi, Bu. Dinas Sosial akan merilis data apa, KB merilis data apa, BPS akan merilis data apa. Terjadi pertemuan itu, maka data kita akan kita update kembali. Oh, seperti itu ya. Kita akan sebagai pengguna datanya gitu. Oke. Mas Turi, seandainya ini saya masih ke data. Seandainya ini ada warga kita misalnya di suatu tempat merasa tidak mendapatkan BPJS ketenagakerjaan ini begitu. Padahal dia memang mungkin terkategori tadi pekerja yang rendah penghasilan atau apa gitu. Nah, apa yang harus dia lakukan, Pak, untuk nantinya dia dapat masuk di dalam data kita ini? Ya, silahkan menghubungi Pak Kepala Desa. Di Pak Kepala Desa di SOP yang kita buat, di desa boleh melakukan musdes, musyawarah desa. Nah, sistem musdes yang dihasilkan, berita acaranya akan diupload ke dalam sistem kami, gitu ya. Nah, nanti lolos di sistem yang ada ini gitu, nah, dan di Dukcapil diverifikasi memang penduduk kita, di Dinsos memang masuk di TKS, nah, ternyata nggak ada data kita akan lihat ke sistem kita, penganggaran kita, ya tadi yang akan masuk bisa mengganti yang meninggal, bisa juga dia masuk cadangan untuk kami usulkan tahun 2025. Penambahan gitu ya? Penambahan. Oke, baik, seperti itu ya para pendengar. Jika Anda merasa belum menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan baik yang dari pemerintah gitu ya. Nah, ini dapat melaporkan kepada kepala desa setempat. Iya, tapi tidak serta-merta ya, Pak ya. Tidak serta-merta. Ada musdes ya. Ada musdes, ada proses yang harus dilalui. Jangan sampai nanti juga ketika saya sudah mendaftar sudah 2 bulan, 3 bulan, oh ternyata tidak dapat juga gitu ya. Seperti itu. Oke, ada proses yang harus dilalui oleh Disnakerin ya, bekerja sama dengan instansi lintas sektor lainnya. Ya, sehingga yang perlu digarisbawahi adalah melapor dulu gitu Pak ya. Melapor dulu ya soal dimasukkan, nanti akan ada proses selanjutnya. Dan ini adalah sebuah sistem ya Pak ya, bukan bukan sebuah karena saya harus mendatangi Pak Mas Turi gitu supaya cepat gitu, enggak ya? Enggak. Nah, seperti itu. Paling cepat mendatangi Bu Kokom. Oh begitu ya, ya betul sekali. Hari detik ini daftar, hari itu terlindungi juga. Ya, betul sekali. Saat dia terdaftar ya Bu Kokom, dia sudah termasuk yang dilindungi. Baik, saya ingin masih ke Bu Kokom. Untuk yang mandiri ini BPJS Ketenagakerjaan yang mandiri, ini ada terkategori nggak Bu Kokom? Misalnya nih jenis pekerjaannya kah, atau jenis penghasilannya kah, atau bagaimanakah? Untuk jenis pekerjaan Bu, di situ memang ada beberapa pilihan pekerjaan, cuma itu sebagai data saja. Yang membedakan mungkin di jumlah penghasilan Bu. Jadi untuk memasukkan ke dalam aplikasi, jika penghasilan dia ini untuk yang 16.800 itu tadi, untuk yang berpenghasilan 1 juta 1 bulan Ibu. Untuk yang dasar ya? Untuk yang dasar. Jadi 1 juta ke bawah atau 1 juta ke bawah Ibu. Untuk penghasilan, jadi begitu di aplikasi kita masukkan 1 juta, otomatis pembayarannya seperti itu. Jadi 16.800. Tapi jika penghasilan dia lebih daripada 1 juta yang kita masukkan, otomatis pembayarannya tidak segitu juga. Tidak 16.800. Kenapa berbeda? Dikarenakan jumlah jaminan yang dia dapatkan juga berbeda, Ibu. Apakah ini juga termasuk tadi seperti kelas-kelasan gitu? Sebenarnya suruh milih gitu atau gimana? Atau memang otomatis dari perisai sendiri yang ketentuan. Jadi yang menentukan pesertanya sendiri, Bu. Jadi dia ingin dimasukkan, misalkan saya penghasilan setiap bulannya lebih kok dari 1 juta misalkan gitu. Tapi jadi, saya pengennya yang 1 juta aja. Gitu. Kalau saya pengen 1 juta aja, otomatis perlindungannya juga sesuai dengan yang yang gajinya 1 juta itu tadi. Perbedaannya di Bu, di
pada saat dia terjadi kecelakaan kerja, otomatis begitu dia tidak bisa bekerja sampai berbulan-bulan, karena di sini ada jaminan untuk sistemnya seperti gaji pengganti gitu, Bu. Jadi di situ yang membedakan. Berarti dia nanti mendapat bulanan juga. Iya, seperti gitu, Ibu. Jadi jika dia memasukkannya 1 juta, otomatis penggantiannya kan juga cuma dapat 1 juta per bulannya. Tapi kalau jika di aplikasi dia masuknya lebih daripada 1 juta, otomatis juga lebih daripada 1 juta. Meskipun dia hanya beberapa bulan masuk begitu ya? Iya, seperti itu, Bu. Bagus. Jadi kenapa membayarnya setiap bulannya juga berbeda? Karena jaminannya juga berbeda. Iya, seperti itu ya. Nah, ini sudah dipahami atau tidak, Bu, oleh para pekerja kita yang terdaftar di agen perisai kita? Yang pasti sebelum dia mendaftar kami akan sampaikan, kami akan jelaskan seperti itu, dan kami berikan pilihan kepada mereka untuk memasukkan jumlah penghasilan berapa. Seperti itu. Oke. Bu Kokom, untuk tadi belum disebutkan nih untuk kantor Ibu Kokom sendiri perisai GKN ini alamatnya di mana gitu. Kemudian bagaimana cara teman-teman untuk bisa mendaftar atau bagaimana gitu yang lebih mudah aksesnya seperti apa? Kalau kantornya Pak Masturi udah tahu, ini pindah mau kantor baru udah tahu ya. Masih di kantor sementara. Iya, masih di kantor sementara. Untuk GKN sendiri, Bu, kami ada sekretariat GKN dan di situ yang kita jadikan sebagai kantor agen perisai kami, bertepatan di RTH, Ibu. Di RTH ada Simpang 3 pas sebelahnya apotik. Di situ. Pas kebetulan itu dulu tempat Bapak Heri Winardi, Bandeng Presto, Ibu Diah. Di situ kami punya. Nama jalannya apa sih, Bu? Jalan apa ya itu? Dekat kolam renang, jalan apa ya itu? Dekat dokter Dekat dokter Sigit. Dokter Sigit sebelahnya, Bu. Ya. Di situ. Tapi kalau mereka ingin mendaftar, tidak perlu datang ke sana. Harus datang ke kantor, cukup menghubungi agen perisainya. Iya, ada nomor yang bisa dihubungi, Ibu. Alhamdulillah untuk nomor saya sendiri bisa dihubungi sewaktu-waktu 0852 3639 8485. 8485. Saya ulangi. 0852 3639 8485. Iya. Teman-teman bisa langsung calling ya di nomor ini ya jika ingin menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri. Iya. Baik. Tidak terasa ternyata ya waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat ya. Ini kalau berbicara soal ini adalah bantuan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, khususnya tadi yang BPJS Ketenagakerjaan yang dari pemerintah. Betul. Iya, seperti itu ya. Ini banyak sekali yang masih nunggu. Makanya tadi saya berapa kali mendesak ke Mas Suri, ini ada update lagi nggak Pak? Ada update tiap bulan, tapi ternyata tetap berupdate-nya di 23.000 gitu ya. Masih ada yang antri di sana ya. Teman yang pasti tadi seperti disampaikan oleh Pak Mas Suri. Laporkan diri Anda kepada kepala desa setempat ya Pak ya. Iya. Kalau merasa seperti itu. Baik, di penghujung Pak, silahkan untuk closing-nya Pak. Closingnya menyanyi aja, Bu. Kan tadi kita ngorokkan, Pak. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Nah, itu dia. Sehat sebelum sakit. Nah, itu. Muda sebelum tua. Sempat sebelum sempit. Kaya sebelum miskin. Hidup sebelum mati. Nah itu aja closing. Iya. Ini ada pesan yang dalam banget dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Masturi. Menyadarkan kita semua ya agar kita dapat menyiapkan diri sebelum yang tadi. Iya, baik. Bu Kokom sendiri silakan untuk agen perisai ini ada himbauan atau apa gitu untuk para pendengar kita khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Laut tercinta. Untuk warga Tanah Laut dan bisa juga untuk yang di luar Tanah Laut yang ingin menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa langsung datang ke kantor BPJS, juga bisa menghubungi saya dengan
tidak banyak persyaratan sebenarnya, cukup mengirimkan foto KTP, nomor HP aktif, dan email aktif. Itu saja. Bagi yang tidak memiliki email bisa mendaftar, cuma tidak ada pemberitahuan tentang pembayaran. Karena pemberitahuan pembayaran untuk BPJS Ketenagakerjaan melalui email Ibu. Jadi misalkan tidak ada email aktif, bisa pinjam email saudara kah atau anaknya kah, siapa, seperti itu, supaya pada saat kita sudah bayarkan, karena pembayaran melalui kami juga, Bu. Oh gitu. Okay. Pembayaran bisa melalui kami, bisa transfer ke rekening BNI saya. Dan di situ saya yang akan membayarkan melalui aplikasi. Begitu sudah pembayaran kami laksanakan, kami lakukan pembayaran, otomatis melalui email ada pemberitahuannya. Oke. Satu lagi Bu Kokom, kartu BPJS Ketenagakerjaan Mandiri. Ini mungkin bisa diperlihatkan ya, bisa diperlihatkan ke kamera. Nah, artinya selain daripada yang seperti ini, adakah yang berbeda atau memang seragam seperti ini? Khawatirnya nanti ada kartu lain begitu? Tidak ada Ibu, semuanya seperti ini. Jadi walaupun saya sebagai agen pun seperti ini kartunya, dan untuk yang pekerja penerima upah pun seperti sama ini. Ya Mas Nasar ya? Oke, sama. Ya sama. Nanti apabila ada mereka mendaftar sebagai pekerja BPJS Mandiri ternyata punya kartu yang berbeda, jangan takut Bu. Nah, kalau rentan ada logonya Tanah Laut ya. Kalau Mandiri seperti ini. Kalaupun ada kartu macam-macam masuk, ketika di-input itu larinya tetap ke NIK. Bahkan orang yang nggak pegang kartu tapi di datanya aktif, dengan menunjukkan KTP dicek NIK-nya dia statusnya aktif. Jadi kartu ini bukan satu-satunya alat. Ini hanya instrumen saja. Tapi terkunci di NIK Bu sudah. Yang penting punya KTP elektronik. Punya. Iya. Khawatirnya saya begini Pak, ketika mendaftar dengan perisai atau perisai yang lain begitu, dia mendaftar kan bayarnya tadi kan dengan perisai juga gitu ya. Nah dapat kartu ternyata mandeknya di perisai gitu. Itu yang ingin saya sampaikan kepada para pendengar kita begitu. Itu ada pemberitahuan di email Bu. Jika memang sudah aktif di email ada pemberitahuan sudah aktif. Nah itu berarti daftarnya secara resmi ya. Nah jika tidak ada pemberitahuan berarti Anda mungkin perlu dipertanyakan. Nah perlu ada upaya-upaya lain mungkin ya. Dan apabila menerima kartu yang berbeda dengan kartunya Bu Kokom tadi, ini juga mungkin perlu ada upaya ya Pak ya untuk klarifikasi. Seperti jadi itu bisa ya. Bu, itu untuk kartu tidak harus berupa fisiknya seperti ini. Jadi nanti untuk pendaftar itu begitu kita masukkan NIK-nya itu terlihat sudah bukti kepesertaannya dan ada gambar kartu ini di dalam sana sesuai dengan namanya masing-masing. Oke, iya. Perlu juga saya himbau kepada teman-teman masyarakat kita yang ingin mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, mendaftarlah Anda kepada agen-agen perisai kita yang resmi. Iya. Tanyakan dulu begitu ya, tanyakan ke Pak Mas Turi atau tanyakan ke Mas Nasar gitu. Yang mana sih yang mandiri begitu ya. Jadi jangan sembarang juga. Karena tadi saat ini baru ada 3 kantor perisai. Nah, saat ini baru ada 3 yang kantor perisainya. Betul sekali. Oke. Baik, masih ada yang mau sampaikan Pak? Oke, baik. Saudara pendengar, karena waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat, maka kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Mas Turi atas kebersamaannya. Semoga ini dapat memang benar-benar membantu dari masyarakat kita, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui BPJS Ketenagakerjaan, baik secara mandiri dan secara bantuan pemerintah. Oke, terima kasih juga Bu Kokom. Ya, semangat terus untuk mendorong masyarakat kita ya. Insyaallah. Baik, terima kasih juga Mas Nasar. Terima kasih Bu. Oke, baik. Ya, makasih Mas. Baik, terima kasih para pendengar yang sudah berkontribusi juga bersama kami dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 PPL Radio Tuntung Panang FM Radio Kebanggaan Kita Bersama.